Udah fokus, jadi Madam Suki tinggal membaca aja ya. Tapi Madam Suki mohon izin pada sang semesta untuk diperlihatkan dan Madam Suki bisa membacanya ya. Ada kita fokus ke Jawa. Jawa itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Yang Madam Suki pengen beritahu kalian mesti waspada. Kita mulai dari Jawa Timur. Nggak mungkin di negara lain kayak di Thailand, di Malaysia, di Singapura mungkin, atau di mana lah ya, ada kok banjir, tetapi kondisinya nggak seperti di Indonesia ya. Banjir tetapi nggak ada kayu gelondongan, tuh nggak ada. Bener bijaksana ya, karena kalau salah memberikan sebuah tanda tangan, salah memberikan sebuah order atau perintah, maka yang menjadi korban adalah rakyat. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Selalu deg-degan kalau Madam Suki itu kepengen ngebaca tentang prediksi tentang alam gitu ya. Karena Madam Suki kan banyak sih yang nanya, Madam Suki tolong dong bacain tentang bencana-bencana gitu. Madam Suki memang kurang suka membaca bencana-bencana yang terjadi, karena itu membuat aku sedih berhari-hari, seperti kayak energiku tuh kayak serap gitu ya, dengan kesedihan kayak gitu. Tapi oke lah, hari ini kita mau memprediksi tentang kondisi alam, karena baru saja mungkin kalian tahu kalau Jepang saat ini sedang diguncang gempa ya. Itu mana ya tadi tulisannya, nah supaya Madam Suki nggak salah ya. Jadi Jepang barusan ada sebuah getaran hebat atau gempa, yakni 7,6 magnitudo, cukup kencang ya. Nah hari ini Madam Suki mau ngasih tahu kalian, bagi yang kalian mau mendengarkan, bagi yang nggak mau di skip aja, karena kalian itu sebenarnya bukan dari Madam Suki ya. Informasi itu sudah kalian dapatkan dari berbagai channel, mungkin ada Indigo atau orang-orang yang spiritual yang mengatakan bahwa akan ada bencana, kalian tertawakan, kalian bilang sirik lah, musrik lah, segala macamnya. Tetapi setelah itu terjadi, kalian baru percaya dan menganggap, oh ya bener ya ini, bener ya itu gitu. Tapi sebelum itu terjadi, alih-alih itu adalah sebuah peringatan, tapi kalian nggak mau dengar ya. Tapi oke lah. Kalian perlu tahu bahwa tarot itu sebenarnya sudah digunakan oleh manusia untuk kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Zaman dulu tarot itu 500 tahun yang lalu digunakan di Eropa untuk melihat kondisi alam. Karena kan dulu nggak ada teknologi, jadi para raja di Eropa tuh bingung, gimana ya saya mau melihat kondisi ekonomi, kerajaan, terus bencana, karena dengan itu semua mereka bisa bersiap gitu. Jadi mereka menggunakan tarot, para penasehat kerajaan menggunakan tarot, dan banyak sekali manfaatnya begitu. Oke, buat kalian yang mau mendengarkan saja. Without any further ado, Madam Suki mohon izin, tapi Madam Suki sudah membuat ya ininya supaya tidak terlalu lama ya. Sudah shuffle, sudah fokus, jadi Madam Suki tinggal membaca aja ya. Tapi Madam Suki mohon izin pada sang semesta untuk diperlihatkan dan Madam Suki bisa membacanya ya. Oke. Jadi
kita fokus ke Jawa. Jawa itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Yang Madam Suki pengen beritahu kalian mesti waspada. Kita mulai dari Jawa Timur ya. Sebenarnya sih ini bukan mendahului Tuhan, bukan ya, tapi Tuhan juga melalui orang-orang yang beliau percaya, melalui alam semesta, beliau juga memberikan sebuah petanda. Ya, dulu waktu zaman Nabi Nuh ada peringatan tetapi diketawain, toh pada akhirnya terjadi air bah. Begitu ya. Oke, ini untuk Jawa Timur ya. Jawa Timur bagian utara, selatan, dan barat. Pokoknya kalian mesti cari tahu sendiri aja. Jawa Timur bagian utara, selatan, dan barat. Ya, ini Madam Suki mau ngasih tahu Desember 2025 sampai Januari 2026. Prediksi. Oke. Bagian utara, selatan, dan barat. Ini ada anginnya cukup kencang ya. Anginnya cukup kencang dan air meluap sangat tinggi. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Mudah-mudahan nggak ada. Karena di sini ada gambarnya malaikat yang bersayap. Ya. Mudah-mudahan dengan kalian mengikuti aturan dari pemerintah, misalkan dilarang ke sini, dilarang ke sini, ya udah kalian ikuti aja. Ada cicak ya. Karena ini airnya sangat-sangat tinggi di bagian yang tadi aku kasih tahu. Ya, dan anginnya sangat luar biasa. Ya. Terus di sini juga kenapa sih di bagian timur ini atau di Jawa Timur ini bergejolak ya. Jadi Madam Suki juga kalian tahu sendiri bahwa kondisi alam ini saat ini tidak bersahabat ya. Aku barusan menarik kartu. Nah, kalian pernah tak kasih tahu bahwa kartu ini kartu langka dari Eropa ya. Karena kartu ini keluar untuk melihat hal-hal yang besar. Ya, kayak kondisi semesta kayak gitu, atau hal-hal yang ada penghabisan nyawa secara misteri. Madam Suki menggunakan kartu yang gede ini. Oke? Nah, di kartu ini ada nih, kalian lihat aja sendiri. Ada banyak sekali orang menebang pohon. Mungkin kalian ada yang berpikir gini ya, loh kok bisa waktu ada video yang tersebar di sosial media, video itu menggambarkan sebuah pohon yang sangat huge, enormous ya, sangat gede banget, ditebang dia keluar airnya. Terus mungkin kalian berpikir loh kok bisa si pohon itu mengeluarkan air. Jadi pohon itu yang ditebangin itu usianya udah ratusan tahun. Jadi dia itu di dalam tubuh si pohon itu mereka ini memang menampung air. Makanya kalau dipotong dia keluar air dan di tengah-tengah tubuh si pohon itu bolong. Karena dia gunanya sebagai menyimpan air. Jadi kalau ada hujan lebat, selebat apapun, akar-akarnya itu dia semakin kuat dan mencekram atau memeluk tanah. So that's why kalian nggak mengalami banjir. Ya, nah ini ada banyak sekali penebangan pohon. Ya, mereka boleh mengelak ya, mereka boleh mengelak.
Tetapi namanya hujan itu nggak mungkin. Hujan itu tidak mungkin memotong pohon. Nggak mungkin rumah-rumah itu dihantam pohon kayu-kayu gelondongan. Nggak mungkin. Di negara lain kayak di Thailand, di Malaysia, di Singapura mungkin atau di mana lah ya, ada kok banjir. Tetapi kondisinya nggak seperti di Indonesia. Ya, banjir, tetapi nggak ada kayu gelondongan tuh nggak ada. Tapi di Indonesia ini, kalau kalian mendengarkan Greenpeace mengatakan, ya, mereka mengatakan bahwa hutan di Indonesia itu tinggal 24%. Jadi, itulah gunanya hutan, ya, perlu dijaga, nggak boleh ditebangi. Karena nanti kalau misalkan pohon-pohon itu ditebangi, itu nggak bisa ya pohon misalkan ditanami sawit atau apa, nggak bisa menggantikan pohon yang di hutan tuh nggak bisa, karena di hutan itu pohonnya itu spesifik atau spesial, jadi akarnya itu seperti mereka tuh merangkul tanah ya. Bayangkan kalau pohon itu udah mati, berarti cengkramannya kan udah nggak ada. Nah, itulah tanah bisa ambles ke dalam. Ya, di sini ada raja singa. Raja singa ini maksudnya apa? Raja singa ini maksudnya adalah Indonesia ini membutuhkan orang-orang yang bisa untuk mengatur atau memberikan sebuah kebijakan yang benar-benar bijaksana. Ya, karena kalau salah memberikan sebuah tanda tangan, salah memberikan sebuah order atau perintah, maka yang menjadi korban adalah rakyat. The judgment. Karena di Indonesia sekarang banyak sekali air mata yang tumpah. Ya, the judgment. Jadi karma itu nyata sekarang. Kita melihatnya, ya. Karena akibat sebabnya apa? Sebabnya ini digundulin, pohon-pohon digundulin. Maka akibatnya banyak kerusakan, ya, lingkungan. Ya, sebab, akibat. Hasilnya apa? Hasilnya itu sekarang. Karena di sini ada the judgment, ada karma yang harus dilunasi bangsa ini. Karena banjir itu misalkan besok di pohon, nggak mungkin besok banjir, enggak. Ini sudah puluhan tahun. Makanya di sini ada the judgment. Ya, tapi kasihan ya yang merasakan selalu orang-orang kecil. Oke, itu yang bisa Madam Suki lihat dari Jawa Timur, ya. Nah, sekarang kita beralih ke Jawa. Oke, untuk Jawa Timur ya, kalian Desember, Januari hindari tempat-tempat yang pesisir-pesisir, ya, jangan ya. Pokoknya tolong dihindari. Terus sekarang kita masuk ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, apa yang perlu diwaspadai? Di sini angin ya, angin, dan mudah-mudahan tidak terjadi sih ya, adanya aktivitas gunung berapi, mungkin juga meletus. Ya, angin, petir, angin. Ya, hati-hati. Dan hawa panas juga aktivitas gunung. Ya, yang harus diwaspadai. Di Jawa Tengah, daerah mana yang harus diwaspadai? Jawa Tengah, daerah timur dan selatan. Hati-hati. Karena bisa jadi angin deras ini bisa mengakibatkan angin puting beliung, angin yang bisa merusak, karena ini gede anginnya.
Kalau anginnya deras atau kencang, bisa merobohkan pohon atau bangunan. Ya, hati-hati. Oke. Terus di sini mungkin ada dari aktivitas gunung bisa menjadi gempa. Hati-hati ya untuk Jawa Tengah bagian timur dan selatan. Nah, terus di sini Madam Suki juga merasakan akan banyak sekali orang-orang yang stres ya. Dampak dari terjadinya bencana yang akan terjadi. Banyak orang yang juga harus diselamatkan. Oke, tapi Madam Suki bangga kepada kalian karena dengan maksudnya dari solidaritas kalian ketika kalian membantu saudara yang sedang tertimpa bencana, solidaritas kalian luar biasa. Madam Suki sampai terharu. Ya, oke, jadi ini Jawa Barat sekarang. Jawa Barat ini harus yang paling berhati-hati ya, Jawa Barat. Jawa Barat ini kondisi tanah yang memang semakin turun ya. Ada tanggul-tanggul yang udah mulai jebol ya. Ini tanggul-tanggul. Ada tempat-tempat yang dari keluar masuknya air itu yang sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Makanya dulu Pak Ahok bilang ya, harus membuat tanggul atau dam atau apa. Karena Madam Suki tinggal di Belanda, ya, selama Madam Suki ada di Belanda, itu belum pernah ya, mudah-mudahan jangan ya, sederas apapun hujan, itu air meresap sangat cepat. Padahal kalau melihat Belanda, seperti namanya ya, Nederland, itu tanahnya di Nederland itu lebih tinggi daripada permukaan laut. Makanya di Belanda itu punya dam-dam yang luar biasa. Bahkan kalau kita lewat di sebuah tempat gitu ya, kayak di terowongan itu, atasnya tuh laut. Ya, nah orang-orang yang maksudnya orang-orang yang ada di pemerintahan kan Madam Suki rasa mereka sering ya datang ke Belanda ya kan, bisa untuk melihat bagaimana cara orang Belanda membuat dam kayak gitu. Di Belanda itu setiap kota atau setiap desa itu memiliki hutan kecil ya. Rumah Madam Suki di Belanda itu belakangnya kami itu hutan. Terus kalau nggak hutan ya taman begitu ya. Sangat sulit di Belanda itu untuk menebang pohon seenak-enaknya. Di Belanda itu banyak sekali ladang-ladang kosong, tapi akan sulit, tidak bisa, izinnya tidak akan mudah untuk membuat rumah atau apapun atau bangunan atau apapun, karena izinnya sangat sulit. Membeli rumah sangat sulit, ya. Untuk misalkan kita mau kontrak ya di Belanda itu, dulu waktu 10 tahun yang lalu, Madam Suki taunya untuk menunggu antrian kontrak rumah itu 5 tahun. Sekarang 20 tahun menunggu kontrak, dapat kontrakan. Sampai segitunya mereka mengatur kondisi lingkungan di sana. Jadi no wonder kalau kalian pergi ke Belanda, itu kalian melihat banyak sekali ladang, melihat banyak sekali hutan-hutan, ya. Karena hutan itu adalah paru-paru kita, paru-parunya bumi. Kalau di Indonesia ditebangi paru-parunya bumi, gimana? Karena bisa suatu ketika
ketika hutan-hutan itu ditebangi dan akar-akar pohon ini tidak bisa merangkul bumi lagi atau merangkul tanah lagi, tanah itu ambles dan hilang. Dulu kan ada ininya Jayabaya ya, kalau kalian tahu bahwa kalau kalian tidak menjaga hutan atau menjaga lingkungan atau alam, ada beberapa pulau yang diprediksikan hilang di Indonesia. Oke? Jadi sampai di sini mudah-mudahan kalian paham kenapa kalian mesti menjaga alam. Karena ketika alam itu tidak kalian hiraukan, tidak kalian bersihkan, tidak kalian jaga, tidak kalian rawat, itu ada sebuah harga yang sangat mahal. Karena alam juga tidak akan peduli sama kita. Oke, kembali ke Jawa Barat. Ini banyak tanggul-tanggul yang jebol, air meluap sangat banyak. Ada 7 tempat yang mungkin terendam air. Ya. Ada gempa juga ini sepertinya. Ada getaran angin. Ya. Terus waspadai di Jawa Barat, bagian timur, selatan, dan utara. Oke? Terus kenapa ini terjadi, Madam Suki, di Jawa Barat? Kenapa terlalu banyak air? Karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kondisi tanah. Barangkali masyarakat di sana terlalu banyak mengambil air bersih. Bisa. Kan air itu kalau diambilin dari perut bumi atau di dalam tanah, itu kan lama-lama habis. Ya? Jadi seperti itu. Tidak terjadi sebuah keseimbangan. Lambangnya Cheng. Terlalu banyak manusia. Oke? Terus kebijakan-kebijakan yang masih belum bisa menyentuh maksudnya apa yang terbaik yang bisa dikelola di sana. Mungkin kalian pernah mendengarkan bahwa ada seorang yang mengatakan bahwa mudah-mudahan Pak Ahok salah gitu ya. Ya kan, waktu Pak Ahok mengatakan bahwa ayo dibangun ini, dibangun itu gitu ya. Mudah-mudahan salah gitu ya. Ya, padahal ancaman dari air ini juga nggak main-main ya. Karena setiap tahun pasti akan setiap tahun pasti ada sebuah reaksi dari alam semesta. Entah itu angin, entah itu dari angin, dari cuaca, memang dari cuaca, air, ya, terus gempa, dan lain-lain. Dan itu makanya diperparah dengan penembangan liar. Terus solusinya mungkin ke depannya, apakah setelah penebangan ini kayu gelondongan entah jatuhnya dari mana, dari langit atau dari mana, ya kan, karena tidak diakui kan ya. Itu apakah kalian masih tetap seperti ini? Apakah nanti ini kondisi ini cepat 2 tahun dilupakan atau bagaimana? Ya, karena orang Indonesia kan cepat lupa gitu. Solusi kedepannya mungkin jangan terlalu banyak anak ya, karena dengan misalkan 1 orang punya anak 5, 7 ya, akan terjadi ketidakkeseimbangan tidak terjadi keseimbangan lingkungan. Ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Madam Suki sampaikan ini bermanfaat. Hal-hal yang buruk, Madam Suki mudah-mudahan tidak terjadi. Madam Suki berdoa supaya tidak terjadi. Tapi bila ini terjadi, mudah-mudahan kalian bisa waspada. Ya. Jadi lakukan hal-hal yang bijaksana, surat-surat penting kalian mulai persiapkan. Ya. Misalkan ada tas yang kalian khusus sediakan jika terjadi sesuatu, gempa, banjir, atau apapun itu ya, sediakan di
tempat mulai sekarang, center seperti itu, makanan, kaleng yang awet, terus obat ya, atau buat luka, pisau, senter tadi itu ya. Kalian persiapkan surat-surat penting. Dan kalau misalkan terjadi banjir, apa yang kalian bisa lakukan untuk sebuah penyelamatan? Mungkin kalian membuat pelampung atau apapun itu, pikirkan itu. Ya, karena kita tidak bisa bermain-main dengan alam, bila mana alam sudah marah sama manusia. Ya, karena ini ada the judgment, karma. Ya, oke. Buat kalian yang mau reading tarot sama Namsuki silakan. Buat kalian yang mau minyak muda silakan juga untuk merawat kulit kalian supaya keriputnya juga menipis, flek-fleknya pergi, terus ada produk-produk spiritual supaya kalian disayang, atau berhenti judol, berhenti menyenangi pasangan orang ya. Terus buat adik-adik yang autis, terus untuk buka aura atau supaya misalkan kita dikirim sama orang-orang yang jahat dengan magic, pokoknya kalian tanya aja produk spiritual Marangsuki. Semoga seluruh makhluk Tuhan berbahagia. Kita mohon ampun ya, barangkali ini adalah sebuah teguran karena kita lalai dan mungkin kurang peduli kepada alam. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Marangsuki di Thailand, salam cahaya. I love you all. Bye-bye.